Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang apa itu AKM dan survei karakter, sekarang kita coba untuk mempelajari bagaimana teknis Anda menjawab soal-soal penilaian akhir semester dalam bentuk soal AKM. Yang pertama, nih, langsung saja. Anda harus menggunakan nama lengkap menggunakan kapital. Misalkan Ahmad Romli. Nah, kelasnya berapa? Misalkan saya kelas 12 IPS 1. Ini PD saya berapa berarti? Saya berapa? 19 20 10 003. Jangan sampai salah. Jika salah nanti nggak connect dengan nomor induk Anda. Token ini yang paling penting. Token itu diambil dari kode tingkat, kode kelas, dan kode absen. Kode tingkat karena saya kelas 12 IPS 1 berarti 12. Nah, kemudian IPS 1. IPS 1 itu urutannya berarti kalau IPA 1 01, IPA 2 02, IPA 3 03, IPA 4 04, IPA 5 05, IPA 6 06, IPS 1 07, 07, IPS 2 08, dan IPS 3 09. Absen saya misalkan nomor urut 2 02. Jadi 12 07 02 artinya saya kelas 12 07. Kelasnya saya itu kelas IPS 1 02, nomor urut saya di absen. Setelah itu next. Nah, biasa ini, tanpa kejujuran kesuksesan tidak akan terbuka untuk saya. Sangat setuju. Harus jujur. Yang kedua, guru saya mungkin tidak tahu kalau seandainya saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Tapi saya yakin Tuhan pasti mengetahui terhadap ketidakjujuran saya. Sangat setuju. Kemudian saya menggunakan aplikasi lain untuk mencari jawaban dari soal-soal yang diujikan. Tidak. Dan terakhir, Anda diminta untuk ketik kata-kata saya akan mengerjakan ujian ini dengan jujur. Oke. Setelah itu next. Nah, ini yang mesti kita selesaikan. Tadi sudah. Ini contoh bentuk soalnya nih. Ya. Pertama, soal benar salah. Baca ini yang biru. Sebuah kamar berbentuk kubus ABCDF ukuran panjang 4 meter. Titik P, Q, dan R berturut-turut merupakan titik tengah rusuk AB, DC, dan HG. Soal yang pertama, ini soal benar salah. Berdasarkan permasalahan di atas, pilihlah benar atau salah pernyataan berikut. Luas garis PH dan QE berpotongan. Benar apa salah? Nah, luas garis RC dan PC tidak tegak lurus. Salah. Salah. Luas garis ER dan PC tidak sejajar. Ini benar. Segitiga PCR sama sisi. Oke. Ini soal yang pertama. Benar salah. Yang kedua, ini isian singkat. Jarak titik A ke titik P adalah, cari dulu gambar kubusnya, maka kita bisa menentukan jawaban singkat. Berarti berapa jaraknya? Misalkan 4 meter. 4. Nah, ya. Biasanya Bapak Ibu guru akan menyampaikan yang jawabannya pasti. Ya. Kemudian jarak titik P ke Q adalah titik-titik meter. A 4 meter, B 4 akar 2, C 4 akar 3, D 4 akar 6. Misalkan C, pilih C. Nah, yang ke soal yang keempat, ini adalah pilihan ganda kompleks yang tadi saya sampaikan. Berdasarkan ilustrasi permasalahan di atas, tentukan segitiga yang terbentuk dari titik-titik berikut. Segitiga PCR, ini siku-siku bukan? Siku-siku misalnya. Segitiga PCB, PAD, siku-siku enggak? Oh bukan dia. PCB, siku-siku. Pilih. Ini siku-siku. Jawabannya lebih dari satu. Kemudian yang sama kaki mana aja? Ini misalkan, sama ini. Misalkan, sama ini.
sama ini gitu. Jadi jawabannya kalau bentuk kotak begini lebih dari satu, jangan cuma satu jawaban. Tapi kalau Anda centang semuanya bisa saja. Tapi kalau jawaban atau kunci jawabannya itu bukan semuanya, jawaban Anda salah ya, Anda nggak akan benar. Jadi jawaban benar itu kalau yang Anda centang sama seperti kunci jawaban yang dibuat oleh Bapak Ibu Dewan. Next sekarang. Nah, ini fakta atau mitos nih. Nah, ada infografis. Nah, dibaca ini, dipahami. Nah, baru setelah itu lihat sini. Seorang pura-pura tidak tahu tentang hutang. Fakta. Fakta. Generasi lahir 90-an, milenial. Fakta misalkan. Atau ini mitos misalkan. Ini peminjam seringkali menghindari penagih hutang dengan berbagai fakta. Berhutang akan hati-hati ketika menagih, misalkan mitos. Udah. Nah, ini soal apa lagi nih? Ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks gimana nih? Jawabannya lebih dari satu. Cirinya dari mana? Ini bentuknya kotak. Beda dengan pilihan ganda tadi, cuma bentuknya bulat, pilihnya salah satu. Nah, ini dari infogeografis yang ini. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ini aja dua. Ini pilihan ganda kompleks. Ingat ya, pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Kalau jawaban cuma satu, berarti dia itu pilihan ganda biasa. Nah, yang terakhir, apa tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infogeografis? Tujuannya adalah bla 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 gitu kan. Apa? Tujuannya adalah agar dan seterusnya. Ini namanya uraian. Setelah selesai baru sampai. Nah, ini adalah soal yang akan diujikan dalam kegiatan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Mohon kerjakan soal dengan seteliti mungkin. Jangan terburu-buru mengerjakan soal, langsung pengen cepat selesai, karena akan sangat berpengaruh terhadap nilai rapot yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.